qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من ربهم ونحن jangan dipotong. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Selesai. Bawahnya penulisannya sampai situ. Padahal masih ada wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbih. La nufarriqu baina ahadin min rabbih. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, kok tidak diselesaikan, maka ayat ini gantung. Ayat ini tidak tercapai maknanya. Tidak tercapai apa yang diinginkan daripada ayat ini, ya. Ayat ini mengatakan bahwa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Apa? Kita beriman kepada Allah, ya, dan kita beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada kita. Kepada kita itu maksudnya kepada para nabi-nabi. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa-apa yang Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim. Wa Ismail, sebagaimana juga yang diturunkan kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, wa Yaqub. Terus berhenti di situ. Tidak selesai. Tapi kalau dilanjutkan, wal asbab, dan kepada kaum Bani Asbab. Wa ma utiya Musa, sebagaimana yang diberikan kepada Nabiullah Musa, wa Isa, begitu juga kepada Nabiullah Isa, wa ma utiyan nabiyyun, dan apa-apa yang telah diturunkan dan diberikan kepada para nabi-nabi, ya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Karena keimanan kita tidak membedakan antara nabi-nabi dengan nabi yang lain. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita dengan keimanan kita, ya, wa nahnu lahu muslimun, ya, dengan keimanan kita mengimani semuanya, ya, tidak membeda-bedakan apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya dengan Nabiullah Muhammad. Karena kenapa? Karena Al-Quran sendiri penyempurna daripada kitab-kitab yang Allah turunkan, wahyu-wahyu yang Allah turunkan sebelum Nabiullah. Semuanya disempurnakan di dalam Al-Quran. Maka dari itu pada saat kita mengimani Al-Quran, otomatis kita mengimani wahyu-wahyu sebelum Al-Quran. Karena hampir keseluruhan wahyu yang ada sebelum Al-Quran termuat, termaktub, dan menjadi ajaran untuk kita semua melalui Al-Quran. Ada di Al-Quran. Ya. Wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati, dalam kita beriman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan dengan berbagai jenis kitabnya, berbagai jenis wahyunya yang diturunkan kepada beberapa nabi yang kita kenal. Ada 25 rasul, ya, yang kita kenal
disebut banyak menyebut agama samawi atau wahyu-wahyu langit ya. Ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ya, yang kita kenal. Padahal masing-masing nabi memiliki kitabnya masing-masing, memiliki rasul memiliki kitabnya masing-masing. Masing-masing rasul memiliki kitabnya masing-masing. Ibu, seperti kita ketahui bahwa masing-masing rasul memiliki kitab. Masing-masing rasul memiliki wahyunya. Ya. Tapi masing-masing rasul wahyunya hanya untuk kaumnya. Hanya untuk kaumnya. Yaitu kaum itu bisa dikatakan baninya atau untuk daerahnya. Ya. Seperti ya, Injil turun untuk Bani Israel. Taurat, Zabur, banyak yang turunnya kepada Bani Israel. Dan beberapa kitab yang lainnya itu turun kepada bani-baninya, pada suku-sukunya. Hanya Al-Quran ya yang turun untuk seluruh alam, untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya untuk orang Arab, ya, mohon maaf, tidak hanya untuk orang Israel, tidak hanya untuk orang Indonesia, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, Al-Quran wahyu Allah yang diturunkan melalui Rasulullah SAW itu diturunkan untuk alam semesta, untuk semua umat manusia. Jadi mohon maaf kalau saya bisa sampaikan, menurut pemahaman saya, jika ada orang menganut agama atau membaca kitab-kitab yang lain dan menganut kitab-kitab yang lain, menurut pemahaman kita orang Muslim, maka hal tersebut disalahkan. Nah, karena apa? Karena Al-Quran sudah menjadi milik bersama, milik semua umat. Sedangkan apabila kita orang Indonesia mempelajari Injil, dari sisi itu saja kita bukan Bani Israel. Nah, kita Bani Indonesia, enggak Bani Jawi, Bani Sunda, Bani Bali, Bani. Nah, ya kemudian disitulah letak salah satu yang menjadikan mengapa Al-Quran menjadi penyempurna. Karena dia tidak berbatas hanya untuk golongan tertentu. Ya, Al-Quran mengimani semua kitab yang sebelumnya, termasuk Injil, termasuk Taurat, disebutkan termasuk Zabur, termasuk kitab-kitab yang diturunkan sebagaimana ayat tersebut kepada wahyu-wahyu yang disampaikan Ishak, Yakub, Asbab, ajaran-ajaran yang Allah wahyukan melalui para nabi tersebut. Semuanya Al-Quran imani, mengiyakan, menyempurnakan. Bukan hanya mengiyakan, kemudian disempurnakan oleh Al-Quran. Yaitu bukan oleh Al-Quran, oleh Allah melalui wahyu Al-Quran. Ya. Maka dari itu, wahyu Mushaf Al-Quran Karim melalui Rasulullah SAW ini
adalah penyempurna daripada agama-agama sebelumnya, penyempurna daripada wahyu-wahyu sebelumnya. Laqad atmamtu lakum dinakum. Sesungguhnya sudah. Dalam hal ini Rasulullah menyampaikan sudah disempurnakan agama untuk kalian. Menyempurnakan semuanya. Sudah selesai agama. Pada saat ayat ini turun, Rasulullah menyampaikan seperti itu, seluruh umat pada saat itu, yaitu para sahabat, bersukacita, berbahagia, luar biasa, karena agama telah sempurna. Sudah tidak ada agama lagi, sudah tidak ada penyempurnaan lagi selain ini. Ya. Tapi hanya ada satu orang yang menangis, yang kemudian dia minggir, menjauh, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada saat Rasulullah mengatakan sudah itu sangat, pada zamannya Rasulullah sastra sangat tinggi, sehingga urutan kalimatnya, dari sisi baitnya, istilahnya sajaknya, seperti kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, semacam itu menunjukkan pada zaman itu sastranya orang Arab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari satu ayat tadi di atas, semoga kita dapat mengambil hikmahnya, menambah keimanan kita atas pernyataan atau atas kalamullah yang menyatakan keimanan bahwa memang ada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail dan semuanya, dan kita wajib mengimaninya melalui Al-Quran, karena wahyu yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad adalah Al-Quran, dan kita adalah kaumnya Nabi Muhammad, bukan kaumnya, masanya Nabi Muhammad. Dan ini akhir masa, kita mengimani seluruhnya. Semoga apa yang kita imani menjadikan pahala, menjadikan bertambah kokohnya iman. Karena beberapa kalimat imam mengatakan al-imanu yang yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Semoga hari ini apa yang kita bahas memperkokoh keimanan kita kembali, menambah keimanan kita. Ya. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin menanyakan apa yang kita bahas hari ini, terutama dari makharij atau dari sistem penulisan. Monggo saya persilahkan. Sementara saya belum sih. Saya belum ada. Baik, Bu. Ya, Bu. Mungkin dari Pak Ijun, Pak Muiz Jun, Mas Dian. Berarti sudah. Pak Darmono udah hadir juga itu, Pak. Itu Gus. Pak RW. Pak RW sama Bu RW berarti lengkap hadir. Masih di ada jalan. Ya, ada, Pak. Masih di jalan mataharinya terik. Masih di jalan mataharinya terik. Siap. Oh, ada Pak RW. Ya, mohon maaf tidak perhatiin. Bu Ari dan lanjut. Ya Pak Dar dan Nyonya ya. Ya. Masya Allah. Jadi hari ini insya Allah pembahasan kita dari segi makhrajnya sudah mendapatkan penambahan dua huruf lagi tadi ya. Kemarin kita 2 huruf, alif dan ba, hari ini ta dan sa ya. Besok kita masuk kepada alif ba ta jim ha ya.
insya Allah kita masuk ke jim dan ha. Saya harap selama bulan ini, selama Ramadan ini, kita bisa menyelesaikan seluruh makhraj huruf, sehingga setelah Ramadan selesai, bacaan kita, makhraj kita. Demikian kiranya pertemuan hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita, mempertebal hidayah kita yang Allah telah berikan dalam bentuk keimanan kepada Allah. Kita pertebal lagi dengan Al-Quran yang kita tulis di halaman 20. Berarti yang akan datang besok halaman 26. Ya. Amin. Ya Gus, mohon maaf, kita kan persiapan untuk umroh ini juga kan ada target untuk penulisan, mungkin bisa diberikan tip untuk kita semua Gus, minimum berapa per hari untuk sampai bulan Juli itu kita selesai, disisakan 7 lembar atau 10 lembar ya. Rencana bulan Julinya kapan Pak Deka? Gus Ali berapa nyelip tanggal berapa ya Gus? Pertengahan ya? Setelah haji ya? Setelah haji mungkin sekitar tanggal 10 Muharram lah Pak. Enggak, nasionalnya tanggal berapa? Aduh, nasionalnya itu yang saya... Nasionalnya tanggal berapa ya? Lebaran haji tanggal berapa sih? Lebaran haji tanggal 24 Juni. Juni ya. 28 Juni. 28 Juni. 28 Juni. Berarti 10 Zulhijjah kan? Iya, 15 hari dari situ, Pak. Kan? Ya, 15 hari dari situ mungkin, Pak. 19 Juli itu tanggal 1 ya. 19 Juli kan, itu tanggal 1 Muharram karena kita kan baru buka tanggal 1 Muharram. Iya, benar. Nah, tanggal 1 Muharram itu tanggal 19 Juli. Kemungkinan kita akan ada mulai pemberangkatan itu tanggal 10-an. 10 Muharram, mohon maaf ya. 10 Muharram. Kalau belum usul Agustus tanggal, kita insya Allah kita usahakan masih tetap di Juli, tanggal-tanggal 25-an lah, 25. Waduh, jadwalnya tabrakan sama aku ke Australia. Nah, kalau gitu menyelesaikan. Nah, aku nanti atur jadwalku ke Australia dulu, karena udah terlanjur atur semuanya nih. Tanggal 29 kalau Agustus Australia, MJ. Iya, makanya kan tanggal 29 kita punya acara di sana, 29 ya, Juli. 28-29 Juli itu kita ada acara di sana. Iya, makanya. Coba nanti kita pastikan dulu Gus untuk selesai haji tanggal berapa. Nanti gitu kan kita pastikan dulu Pak Dar nanti. Oke, kalau bisa awal Agustus alhamdulillah. Terima kasih Pak Deka, Gus Ali, terima kasih. Siap. Pak Dar. Siap. Waalaikumsalam. Ya, mungkin antara itulah mungkin. Siap Bapak Ibu, untuk seperti tadi yang Pak Deka sampaikan bahwa kita sampai Juli kita usahakan sudah menulis sampai juz 30. Yang paling terakhir adalah surat Takasur. Sebelum At-Takasur, sebelum Alhaakumut Takasur, ya. Karena kita akan menulis dari mulai surah At-Takasur sampai akhir di Mekah dan Madinah. Nah, perkiraan kita selama 135 hari kita bisa menyelesaikan Al-Quran dengan penulisan ini per hari 5 halaman. Bukan 5 lembar ya, 5 halaman. Berarti 2,5 lembar.
per hari 5 halaman. Sehingga akan selesai dengan jumlah total 604 halaman, akan selesai di 135 hari kurang lebih. Nah, kita pada sela-sela itu kita akan melakukan manasik. Kita akan melakukan manasik pada saat sela-sela itu, di mana manasiknya saya pengennya sih di sini saja ya, biar enak gitu. Jadi nanti jamaah berkumpul di salah satu tempat dekat-dekat dengan BSD. Kebetulan kemarin itu saya lihat di daerah sini ada tempat yang tempat biasa untuk manasik, ada miniatur Ka'bahnya, ada apa di belakang kalau nggak salah ada tempatnya. Nah, itu di situ di KBIH apa gitu. Tapi saya ikut pinjam tempat manasik di situ. Kita akan manasik 1 hari cukup, teori dan praktek. Teori dan praktek untuk manasik untuk umroh, ya. Insya Allah kita akan umroh setelah haji, karena kebetulan saya haji, insya Allah juga berangkat, baru pulang itu sekitar tanggal 23 Dzulhijjah. Jadi 23 Dzulhijjah berarti 1 minggu sebelum tanggal 19-an. Ya. 23 Dzulhijjah saya baru pulang. Saya kebetulan bawa mungkin sekitar 80 haji plus. Jadi seminggu kita proses, bisa mengadakan manasik di situ, terus baru akhir Juli insya Allah kita bisa berangkat atau awal Agustus, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang belum jelas? Atau Sampun, Bu. Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Gus Ali, terima kasih Pak Deka. Ya, terima kasih. baik Bapak Ibu. Sebelum kita Pamit ya, Cin ya. Doa dulu Pak, doa. Oh ya, doa ikut, amin. baik, ala hari ini yang waktu niyatin salihah li ridhaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah al-fatihah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ali, Pak Deka, Pak Dani, semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.